Alhamdulillah, ini pagi-pagi jamaah sudah berangkat menuju halaman waduk Kedurus ini juga teman-teman juga mengatur parkir ya ini salah satu ini gerbang untuk sholat id di halaman waduk Kedurus, tepatnya di Jalan Kedurus Duku Gang 1 ini pojokan ini saya akan masuk ini monggo saya akan melihat sini sholat Idul Adha di halaman Kedurus dengan khotib Dr. Andes Ahmad Bahril Kupron ini dari Gresik ini alhamdulillah ini Bapak Kepolisian maupun dari tentara keamanan ini juga ikut mengamankan ini jalannya sholat id di Waduk Kedurus Karangpilang ini alhamdulillah begitu kan ini takmir ini. Dari mana Pak? Babinsa? Babinsa Koramil. Oh, Babinsa Koramil, Karangpilang ini dari Polsek Karangpilang nggih. Nggih ini. Limas. Oh, Limas nih nggih. Ini Bapak RW ini. Jadi komplit semua ini. Jadi menyatu untuk mengamankan jalannya sholat id di halaman Waduk Kedurus ini. Memberikan masker ini prokes kesehatan ini dan kresek untuk tempat alat sepatu atau sandal ini alhamdulillah ini shoot gambar ini ya, ini perkembangan ini saya lihat sebentar ini Allahu Akbar. Jamaah ini terus mengalir sok yang paling belakang untuk putri ini. Allahu Akbar. Ini juga ada petugasnya ini. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini jamaah masih terus berdatangan untuk mengikuti sholat Idul Adha di halaman Waduk Kedurus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khotib kita sudah datang. Allahu Akbar. Alhamdulillah ini La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Kita tutup shaf yang paling belakang, kita penuhi lebih dahulu. Sekali lagi mohon berkenan para
jamaah untuk mempercepat barang langkah sejenak. Salat insya Allah sebentar lagi akan kita mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Kurban jiwa, harta dirinya untuk mengangkat harkat martabat umatnya dari lumpur kejahilian keterbelakangan menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adil makmur diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, merayakan Idul Adha ini mengingatkan kembali akan peristiwa dan kisah penting yang syarat dengan makna dalam kehidupan umat manusia, yakni peristiwa perjalanan dan perjuangan hidup baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Hajar bersama putranya Ismail alaihissalam. Dari tahun ke tahun silih berganti sejarah Idul Adha, pengorbanan dan haji disegarkan kembali agar semangat berkorban senantiasa berkorban dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, hampir tidak ada seorang pun dari kita masih dihantui sebagai persoalan yang terasa sulit untuk menghadapi dan mengatasinya, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, akidah, moral, hukum, pertahanan dan keamanan, yang semua itu terjadi karena adanya kesenjangan yang begitu besar antara pengakuan kita sebagai muslim dengan realitas kehidupan yang kita jalani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui sejarah Idul Adha ini kita dibawa untuk melihat kekuatan iman ketika ia harus menjawab realitas kehidupan, menjawab kenyataan hidup yang harus dihadapi. Sebagai seorang pejuang, Nabiullah Ibrahim merasa sedih, resah, gelisah karena pada usianya yang telah senja belum dikaruniai seorang anak yang akan mewarisi dan melanjutkan cita-cita perjuangannya. Meskipun demikian, Nabi Ibrahim tidak kenal putus asa, bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diungkapkan dewasa. Keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpi Nabi Ibrahim, di mana diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Terlintas dalam pikirannya Ismail yang dibayangkan sebagai penerus perjuangannya harus berakhir di ujung pedangnya sendiri. Orang tua mana yang sanggup membayangkan tugas semacam itu? Disinilah iman dan ketulusan dihadapkan dengan realitas antara pilihan hati dan akal, antara cinta kepada Allah, antara cinta kepada anak. Nabi Ibrahim sempat mengalami kebimbangan antara cinta dan kebenaran. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menenangkan kebenaran serta cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun cintanya kepada anak satu-satunya yang dimiliki. Nabi Ibrahim meyakini dan menyadari semua miliknya adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bila dikehendaki Allah berhak kembali untuk meminta seluruh miliknya,
baik itu di langit maupun di bumi. Namun demikian Nabi Ibrahim menempuh dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. Ismail, putra kesayangannya, dipanggil untuk diperkenalkan pada hakikat hidup, cinta kebenaran, dan Ismail pun mampu menangkap kegalauan ayahnya. Kepada ayahnya, Ismail memilih kata yang tepat dalam menyatakan pendapatnya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang tiada tara, yaitu seekor sembelihan domba yang besar. Dan peristiwa inilah yang melatar belakangi disyariatkannya ibadah kurban. Senantiasa kita laksanakan setiap tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kisah yang disampaikan tadi dapat kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang hanif, yang berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala